Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya, apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti jasanya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum.
itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Mana ijazahnya? Saya tunjukkan. Ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira. Kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut, sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan, ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, gah, malas, gah. Kayak gitu. Waduh, Bung, wakil presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers
setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran? Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah menganalisis dan sudah memahami tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan kalau asli itu sudah pasti dari dulunya ditunjukkan di muka umum. Apalagi ini sudah ada 2 orang yang dipenjara. Ditambah lagi para tersangka-tersangka baru dijerat untuk mentersangkakan orang. Kalau orangnya masih memikirkan paksa, otak pasti meyakini kalau Mulyono ini memang tidak memiliki tentang ijazah aslinya, kecuali orang gila dan para termulu-mulu saja. Nah, masalah Mudako dibuat sulit, menyulitkan Jokowi ditunjukkan saja ijazahnya kepada media TV biar nyata atau asli fotokopinya gitu-gitu aja, riwel banget sih. Nah, tentang ijazah palsu Pak Jokowi dilindungi pejabat berkuasa, jasa hakim, UGM, kepolisian, banyak yang lain melindungi tentang ijazahnya. Jokowi memang keren ini. Nah, kalau para penegak hukum di negeri ini masih membela kesalahan tentang Jokowi Dodo sampai ke kiamat pun, bangsa ini akan tetap didukung, berpotensi bangsa tidak dihargai di dunia ini. Nah, Jokowi paling parah banget, harus ditangkap miskin karena bikin tahu rasa apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan hakim dalam sidang takut panggil Jokowi didudukin pengadilan, dan padahal ini kasusnya untuk membuktikan kebenarannya. Nah, konyol pasal apa itu membungkam yang ada di pasal pencemaran nama baik Minista dengan Lisa 310 ayat sampai 3, pasal difitnah 3 sampai 11 pasal 27A dan pasal 28A ayat 2 TIF ini. Nah, di mana ada hakim yang jujur, dari 1001 jujur hakim di Indonesia, wakil semua bukan yang seram nama hakimnya. Nah, Presiden Prabowo Subianto kok memingung Jokowinya harus diproses dihukum. Pak Prabowo Subianto apakah ikut termulu-mulu nomor 1 kok gak berani ditangkap oleh Jokowi? Ya, seluruh rakyat Indonesia, nah itu sih yang harus dilakukan penegak hukum supaya ketegasannya untuk melakukan pemiliknya. Nah, mengenai tentang ijazah Joko Widodo ini supaya jangan berlarut-larut yang sudah mendusung. Nah, sekian lamanya sepertinya disampaikan oleh Yusuf Kala yang mantan wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2014 sampai di tahun kemudian. Nah, 2019 dia disampaikan bahwa kasus tentang ijazah Joko Widodo ini semestinya sudah selesai. Jangan hanya dilakukan untuk pembuktian omong kosong saja. Ya, seharusnya pembuktian itu yang seharusnya ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, di sidang yang telah dilakukannya berkali-kali oleh penegak hukumnya seperti hakim juga di kerja sana, polisi. Nah, ada juga yang lain
Nah, dalam ini bila mana Joko Widodo tidak menghargai suatu keputusan pemanggilannya di dalam sidang yang seharusnya di suatu pemikiran seluruh kalangannya masyarakat supaya Joko Widodo ini diberikan suatu pemahaman supaya tentang ijazahnya cepat selesai dan beres. Ya, suatu konsekuensi yang bila mana Joko Widodo tidak hadir sama sekali. Bila mana sudah ditetapkan konsekuensi kepada Joko Widodo, ya mungkin saja dia tidak bisa lagi mengalahkan dirinya atau hanya memutus pengucapannya saja atau kuasa hukumnya. Itulah yang harusnya ditunggu-tunggu di seluruh kalangan masyarakat ini. Mereka harapkan dalam suatu polemika Joko Widodo. Bila mana ia akan bergulir yang seterusnya, bagaimana untuk kedepannya untuk bangsa Republik Indonesia. Apa perlu anak bangsa itu diusaha bersekolah atau juga tidak sekolah? Ya, melanjutkannya seperti kuliah tanpa ijazah, ya seharusnya mereka itu sudah tahu. Dipastikan diterima dalam untuk bekerjanya seperti para pejabatnya. Yang lain-lain seperti mungkin ini adalah suatu yang harus diajari kepada anakannya. Polemia saat ini ya seharusnya tidak perlu dilakukan seperti yang telah terjadi di bangsa Republik Indonesia saat ini. Memang hukumannya bangsa dalam suatu sudah tidak diperlukan lagi ya. Kemudian mungkin saja yang diharapkannya itu seluruh masyarakat supaya Pak Prabowo Subianto itu juga akan segera menyelidiki tentang kasus ini. Nantinya tentu seluruh kalangan masyarakat itu cuman berpandangan saja buruk terhadap Pak Prabowo Subianto. Ya, bahwasanya Pak Prabowo Subianto itu hanya omong-omong doang, atau juga dibilang omong-omong kosong, karena selama ini kita tahu seorang mantan purnawirawan TNI yang sangat garam dan setiap kali berpidato, kalau kita lihat pukul meja dan barang yang sangat di luar biasanya, dan hingga dalam satu pemilik menanganinya. Nah, ini yang harus kita ditanggapi oleh Pak Prabowo Subianto supaya sebuah kasus ini akan segera selesai. Kenapa diselesaikannya? Jangan hanya mengarahkan dengan MBG yang sangat saat ini juga. Nah, mereka tidak suka dengan EBG ini yang banyak sekali keracunan atau segala macamnya. Nah, kita beralih dengan ke ijazah Joko Widodo saja. Bukan banyak sekali para ahli hukum yang sudah mengetahui tentang ijazah ini. Memang sangat cukup diragukan saja. Kenapa seperti kuasa hukum ini, sedangkan Roy Suryo juga yang masih belum bergabung kepada tim Roy Suryo, mereka hanya menanggapi saja, tetapi tanggapannya saja. Nah, mereka terhadap ijazah ini itu yang harus didesak, terkait dalam kasus seperti tentang ijazah Joko Widodo itu, ataupun juga dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemilik ijazah Jokowi ini. Nah, saat ini kalau kita lihat seharusnya mereka menunjukkan saja keaslinya dan buktinya tentang ijazahnya, bukan sudah dibuktikan secara langsung oleh tim Roy Suryo bahwasannya kasus ini Joko Widodo memang sudah selesai. Dalam sebuah pandangan mereka, karena mereka sudah membuktikan tentang ijazah Joko Widodo ini memang benar-benar palsu. Ya, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.